Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Ketemu lagi saudaraku Minggu Kliwon ya, dimanapun Anda berada. Kajian materi kali ini tentang khotam pendamping weton Minggu Kliwon. Apakah orang yang lahir Minggu Kliwon ini memiliki khotam pendamping? Ya, ini belum tentu ya teman-teman. Khotam pendamping itu tidak ikut dengan weton ya. Ini Anda harus pegang ini ya. Khotam pendamping itu tidak ikut dengan weton. Tapi khotam pendamping itu ikut perjalanan hidup seseorang gitu loh ya. Ketika perjalanan hidup seseorang ya, misalkan teman-teman Minggu Kliwon ini perjalanan Anda ini ada hubungannya ya. Perjalanan Anda ini ada hubungannya dengan khotam ya. Maka kemungkinan besar Anda akan diikuti oleh khotam. Ya. Tapi kalau misalkan ya, perjalanan hidup Anda ini tidak ada gitu, tidak ada hubungannya dengan khotam, Anda tidak akan ya, diikuti yang namanya khotam. Nah, bisa-bisa malu halus itu gitu ya. Makanya kita perlu menyikapi gitu loh ya. Kita perlu tahu, kita perlu menyikapi. Supaya apa? Supaya kita tidak dikadali ya. Karena ketika kita dikadali ya ini bahaya ya. Loh ya, sangat berbahaya sekali gitu ya. Inilah yang perlu kita sikapi ya di dalam kehidupan kita. Jadi teman-teman Minggu Kliwon, khotam pendamping ya. Khotam ini kan kita pahami dulu, khotam ini makhluk halus ya. Mendampingi Anda itu kan pasti ada sesuatu latar belakang di balik itu ya. Kalau misalkan tidak ada sesuatu, tiba-tiba Anda dienceloi khotam, ya tidak masuk akal. Apalagi berdasarkan wetonmu gitu loh, tambah tidak masuk akal ya. Jadi teman-teman Minggu Kliwon, yang namanya khotam itu adalah makhluk halus. Yang namanya khotam itu adalah jin ya. Khotam itu makhluk halus, khotam itu adalah jin. Seseorang ketempatan khotam ya, itu pasti ya pernah melakukan sesuatu di dalam kehidupannya gitu ya. Nah, bisa jadi misalkan Anda ketempatan khotam leluhur, maka teman-teman Minggu Kliwon, leluhur Anda harus punya khotam. Kalau leluhur Anda tidak punya khotam, maka Anda pun juga tidak akan ketempatan yang namanya khotam. Jadi seperti itu ya. Leluhur Anda punya khotam, maka Anda akan ketempatan yang namanya khotam. Tapi kalau leluhur Anda tidak memiliki khotam, maka Anda pun juga tidak akan pernah memiliki yang namanya khotam ya. Itu kalau sumbernya leluhur ya. Ada juga khotam sumbernya pusaka. Kalau di rumah Anda ini tidak ada pusaka, maka 99% Anda tidak akan memiliki khotam pusaka ya. Nah, juga terus ada lagi ya, pusaka tadi itu bisa Anda beli, bisa Anda nemu, bisa Anda dikasih, atau bisa penarikan gitu. Atau misalkan Anda ini katakanlah menjalani keilmuan gitu ya. Teman-teman Minggu Kliwon ini menjalani keilmuan, maka di dalam tubuh Anda juga berpotensi untuk ketempatan khotam keilmuan ya. Dari sini paham ya? Atau masih bingung atau masih ragu-ragu ya. Jadi kalau seseorang ketempatan khotam yang namanya khotam keilmuan, maka mau tidak mau dia pernah menjalani laku tirakat ilmu, baru dirinya ini ketempatan yang namanya khotam keilmuan. Ada kalanya juga khotam ya, khotam pemaharan atau pengisian. Misalkan teman-teman Minggu Kliwon ini sering datang ke orang pintar, minta pasang susuk pagar rumah, pagar badan dan sebagainya, maka di dalam tubuh Anda akan ketempatan khotam pemaharan ya. Ada lagi yang perlu kita waspadai, ini bukan khotam melainkan makhluk halus, tapi ciri-cirinya pun sama gitu. Karena khotam dan makhluk halus itu pada intinya
makhluknya sama, dari jenis yang sama. Yang membedakan adalah Qaddam adalah makhluk halus yang bisa kita perintah dan mau melaksanakan perintah kita, sedangkan makhluk halus itu tidak, artinya bebas dia. Ya, misalkan Anda sering mangan di mall ya, atau di warung, tuku bakso, tuku cilok, tuku mie ayam dan sebagainya, yang mana penjualnya menggunakan pelarisan, maka bisa jadi di dalam tubuh Anda akan ketempatan Qaddam ini gitu. Ya. Loh ya, Qaddam dari pelarisan itu milik orang, tapi di dalam tubuh Anda tidak bisa berfungsi. Bisanya apa? Membuat efek negatif. Nah inilah. Ya, dari sini saya berharap teman-teman Minggu Kliwon paham ya, apa itu Qaddam. Ya. Dan Anda bisa mendeteksi diri Anda. Kira-kira potensi Anda untuk ketempatan Qaddam itu dari sumber leluhur ada ndak? Oh ndak ada. Dari sumber pusaka ndak punya pusaka. Dari sumber keilmuan ndak pernah melakukan keilmuan. Dari sumber pemaharan ndak pernah ke dukun orang pintar atau ke kiai minta pagar badan, pagar rumah, pasang susu, pasang kekebalan. Oh ndak pernah. Berarti ndak punya ya. Nah selanjutnya yang terakhir tadi, Anda sering makan, sering beli. Entah Anda makan di warungnya, entah Anda bawa pulang. Nah, bukan Qaddam yang ikut di dalam diri Anda, tapi makhluk halus. Nah, ini yang Anda harus waspada. Ya. Nah, terus solusinya bagaimana? Solusinya sebenarnya sederhana ya. Untuk Anda mengetahui Qaddam yang ada di dalam diri Anda, kalau memang itu ada, perbanyak puasa. Ya. Sehingga sekalian kalau memang Qaddam itu sifatnya negatif, Anda puasa, Qaddam itu akan pergi. Tapi kalau sifatnya positif itu akan ada interaksi nanti. Ya. Nggak pergi, nggak ada efek gitu loh ya. Karena memang basic dasarnya adalah positif. Ya, intinya ketika kita punya Qaddam, ya kita harus bisa tahu, bisa merasakan, bisa melihat, bisa berkomunikasi dan bisa perintah itu Qaddam. Ya, kalau Anda tidak bisa perintah itu Qaddam, ya maka ya itu bukan Qaddam Anda. Ya, ingat ya, kalau Anda tidak bisa perintah itu Qaddam, maka itu bukan Qaddam Anda. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga materi yang singkat ini ya bisa bermanfaat ya. Silakan kalau ada pertanyaan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu.